Di spring pasir yang luas, Badrul menemukan seikat kurma yang lezat. Hatinya begitu bahagia, tapi Badrul punya sebuah ide. Dia ingin berbagi kebahagiaan ini, tapi cara yang berbeda. Dengan hati-hati, dia menanam biji kurmanya dan menyiramnya dengan air yang tersisa. Hari demi hari, Badrul menjaga tunasnya. Akhirnya, mimpinya mulai tumbuh. Badrul berharap, suatu hari nanti pohon ini akan tumbuh besar dan memberi makan semua teman hewannya. Di sebuah pohon Kamboja yang rindang, hiduplah seekor burung merpati cantik bernama Rara. Suatu hari, sekelompok kupu-kupu oranye cerah datang dan terbang mengelilinginya, membangunkannya rasa penasaran. Rara mengikuti gerakan mereka dengan kepalanya, tertarik oleh tarian indah yang menari di udara. Tiba-tiba, salah satu kupu-kupu hinggap di pundaknya. Rara diam, takut akan mengganggunya. Setelah sebentar, kupu-kupu itu terbang lagi, membawa teman-temannya ke sekelompok bunga yang indah. Dari hari itu, setiap pagi mereka bermain bersama. Rara bernyanyi, dan kupu-kupu menari untuknya. Di sebuah lereng bukit, si babi kampung Doni menemukan sebuah batu kecil yang sangat unik dan cantik. Bentuknya seperti hati. Doni membawa batu itu dengan hati-hati dan menyimpannya di sudut kandangnya yang paling bersih. Setiap kali sedih, Doni akan mendekati batu itu. Ia bahkan menjaganya agar tidak kotor dengan dedaunan segar. Warga kampung merasa heran, si Doni yang suka bermain kotor ternyata bisa sangat hati-hati menjaga sesuatu. Mereka pun menambahkan batu-batu unik lainnya. Jadi, Doni punya lebih banyak tree camp teman batu untuk dijaga. Di kolam taman kota yang indah, hiduplah seekor ikan mas kecil bernama Emas. Sayangnya, dia merasa sendiri. Suatu hari, potongan kaca cermin jatuh ke kolam. Emas yang penasaran berenang mendekatinya. Di dalam kaca, dia melihat bayangannya dan berpikir, "Wah, ada teman baruku." Mereka bermain bersama seharian, naik turun, berputar-putar. Emas merasa sangat bahagia. Ketika pekerja taman membersihkan kolam, mereka melihat keajaiban itu dan tersenyum. Mereka memutuskan untuk memasang cermin itu dengan aman, jadi Emas tidak akan pernah lagi merasa sendiri. Di balik gudang tua, si kelinci kecil Pipi menemukan sebuah buku cerita lama yang terlupakan. Meski tidak bisa membaca, Pipi suka sekali dengan teksturnya yang lembut. Ia membawa buku itu pulang ke sarangnya dan menjadikannya tempat tidur favoritnya. Setiap kali sinar matahari masuk, Pipi merasa seolah terlempar ke dalam dunia cerita yang indah. Suatu hari, sang nenek pemilik buku datang mencari dan menemukan Pipi yang tidur nyenyak. Tanpa menggangguku, sang nenek malah menambah kertas baru agar Pipi semakin nyaman. Di sebuah halaman yang ceria, sebuah kotak kertas kosong tergeletak sendirian. Siapa yang akan menemukannya? Seorang burung pipit bernama Cempaka datang. Dengan ramah, dia membersihkan kotak itu dan menjadikannya tempat berteduh. Tiba-tiba, hujan turun. Cempaka berlindung di dalam kotak. Beberapa serangga kecil juga datang mencari tempat aman. Tanpa ragu, Cempaka meminta mereka masuk. "Mari, kita saling membantu," katanya dengan ramah. Sama, mereka membuat lubang kecil agar udara bisa masuk. Kotak itu pun jadi rumah hangat bagi semua teman. Di belakang rumah Pak Tukang, hiduplah seekor kambing bernama Jumbo. Setiap malam, ia selalu menanti musik gitar kesayangannya. Namun suatu malam, musiknya tiba-tiba berhenti. Gitar kesayangannya rusak. Jumbo yang sedih pun mulai mengenggong lembut, seolah meminta Pak Tukang untuk memperbaikinya. Melihat itu,
Pak Tukang tersenyum dan segera memperbaiki gitarnya. Lagi-lagi musiknya terdengar. Kali ini Jumbo tidak bisa menahan gembiraannya dan mulai menari bersama iramanya. Di tepi genangan air, seekor bebek kecil bernama Bulu menemukan sebuah mainan mobil merah yang lupa di sana. Bulu sangat suka mainan itu. Ia menyimpannya di tempat yang aman di bawah semak rumput. Setiap sore, Bulu pasti bermain dengan mobil kesayangannya, mendorongnya meluncur di tanah dan air. Suatu hari, anak kecil yang kehilangan mainannya datang mencari dan melihat Bulu yang sedang bahagia. Anak itu tersenyum lebar. Ia membiarkan Bulu bermain dengannya karena melihat betapa bahagianya Bulu. Setiap pagi, Oreo si kucing belang suka berbaring santai. Tapi, dia penasaran lihat bunga mataharinya selalu ngejar matahari. Penasaran, Oreo pun meniru. Pagi ke timur, siang ke tengah, sore ke barat. Sungguh disiplin. Saat makan siang, pemiliknya kaget banget. Kok si Oreo malah berbaring ikut arah matahari? Dari hari itu, itulah rutinitas baru mereka. Seolah berbagi rahasia hangat dari sang matahari. Di sebuah kebun yang ceria, hiduplah seekor kura-kura kecil bernama Toto yang sangat penasaran. Suatu hari, ia menemukan jaring labu yang melengkung seperti jalan kecil di udara. Penasaran, ia naik perlahan. Jaring itu bergoyang dan berbunyi kresek-kresek. Toto merasa seperti di jembatan ajaib. Tiba-tiba, pemilik kebun datang dan melihatnya. Namun, alih-alih mengusir, sang petani justru menambah penyangga agar Toto aman. Dari hari itu, jembatan labu menjadi tempat kesayangan Toto untuk bertualang setiap hari.